Mereka pergi berlibur, meninggalkanku bersama anak tiriku yang bisu di rumah tua ini. 2 jam kemudian, keheningan pecah. Dia menarik tanganku, wajahnya pucat, lalu bersuara parau, "Kita harus pergi dari sini, jangan sampai berakhir seperti ibuku." Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah matahari enggan menyinari rumah tua peninggalan keluarga suamiku ini. Di halaman depan, sebuah mobil SUV hitam sudah terparkir rapi dengan bagasi terbuka. Koper-koper besar berjajar, siap untuk diangkut. Aku berdiri di ambang pintu, meremas jemariku sendiri, berusaha menelan rasa kecewa yang menggumpal di tenggorokan. Namaku Cynthia. Aku baru 6 bulan menikah dengan Mas Bayu, seorang duda tampan dan mapan yang kukenal lewat seorang kerabat. Pernikahan kami cukup sederhana, dan setelah menikah, aku langsung diboyong tinggal di rumah besar ini bersama ibu mertuaku, Bu Ratih, dan anak tiri Mas Bayu, Dika. Dika baru berusia 10 tahun, tapi tatapan matanya kosong, seperti orang tua yang sudah kehilangan gairah hidup. Dia bisu. Atau lebih tepatnya, dia memilih untuk tidak bicara sejak ibu kandungnya meninggal dunia 2 tahun lalu. "Cynthia, tolong ambilkan syal ibu di kamar atas." Yang warna merah marun, suara Bu Ratih terdengar tajam, memecahkan lamunanku. Wanita parubaya itu berdiri di dekat mobil, mengenakan mantel tebal yang terlihat mahal. Wajahnya masih cantik di usianya yang senja, tapi garis-garis di wajahnya selalu tampak keras, terutama saat melihatku. "Baik, Bu," jawabku cepat, lalu bergegas naik ke lantai 2. Aku berlari kecil menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Rumah ini memang megah, tapi tua. Ada aroma lembab yang tak pernah hilang, meski aku sudah mengepelnya setiap hari dengan pewangi lantai. Di kamar Bu Ratih, aku menemukan syal yang dimaksud tergeletak di atas meja rias. Saat mengambilnya, mataku tertumbuk pada sebuah foto lama yang terselip di bingkai cermin. Foto Mas Bayu muda bersama seorang wanita cantik yang tersenyum lebar. Itu pasti istri pertamanya, ibu kandung Dika. Ada perasaan aneh menyusup di dadaku. Kenapa Mas Bayu tidak pernah mau membicarakan mendiang istrinya? Setiap kali aku bertanya, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau malah marah. "Masa lalu biarlah berlalu, Cynthia. Fokus saja pada kita," begitu katanya selalu. Aku turun kembali dan menyerahkan syal itu pada Bu Ratih. Dia menerimanya tanpa ucapan terima kasih, langsung melilitkannya ke leher. "Mas, yakin aku nggak boleh ikut?" tanyaku pelan saat Mas Bayu sedang mengecek tekanan ban mobil. Aku mendekatinya, berharap ada sedikit perubahan rencana. Aku bisa bantu jaga Dika di sana. Lagian ini kan liburan keluarga, masa aku ditinggal? Mas Bayu menegakkan tubuhnya, lalu tersenyum. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi entah kenapa hari ini terlihat sedikit berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik lengkungan bibirnya. Dia memegang kedua bahuku, menatap mataku lekat-lekat. "Sayang, kan aku sudah jelaskan semalam," ucapnya lembut, tapi nadanya tegas. "Ini bukan sekadar liburan. Ini ritual napak tilas keluarga besar ayahku. Hanya keturunan langsung yang boleh ikut ke makam leluhur di puncak bukit itu. Orang luar maksudku, pendatang baru di keluarga, belum diizinkan masuk ke area sakral itu." Kata "orang luar" menusuk hatiku. Sudah 6 bulan aku di sini, mengurus makan minum mereka, mencuci baju mereka, tapi aku masih dianggap orang luar. "Tapi Dika kan ikut, Mas. Dia butuh pengawasan ekstra," sanggahku, melirik ke arah Dika yang duduk diam di kursi teras sambil memeluk buku gambarnya. Anak itu sama sekali tidak terlihat antusias mau pergi liburan. "Justru itu, ibu yang akan menjaga Dika. Kamu di rumah saja ya, jaga rumah. Lagi pula, Dika butuh suasana baru, siapa tahu setelah pulang dari sana dia bisa lebih ceria." Mas Bayu mengelus pipiku. Sentuhannya hangat, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Bu Ratih mendekat, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Sudahlah, Cynthia, jangan manja. Kamu itu istri, tugasmu menjaga kehormatan rumah saat suami pergi.
Kami cuma pergi 3 hari. Bukan 3 tahun. Aku menunduk. Kalah. Tidak ada gunanya membantah Bu Ratih. Di rumah ini, titahnya adalah hukum. Jika dia bilang A, maka harus A. Mas Bayu pun tak pernah berani melawan ibunya. Jaga rumah baik-baik, kata Bu Ratih lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti berbisik. Matanya menyipit, menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Dan ingat peraturan utama di rumah ini. Jangan masuk ke ruang kerja saya dan jangan sentuh barang-barang yang bukan hakmu. Iya, Bu. Saya mengerti, jawabku patuh. Mas Bayu kemudian memelukku. Pelukannya terasa sangat erat, lebih erat dari biasanya. Dia mencium keningku lama sekali. Rasanya bukan seperti ciuman perpisahan untuk 3 hari, melainkan seperti ciuman perpisahan untuk selamanya. Jantungku berdegup kencang, ada firasat buruk yang tiba-tiba menyergap, tapi buru-buru kusingkirkan. Mungkin aku hanya terlalu sensitif karena sedang datang bulan. Aku pergi dulu ya. Kunci pintu pagar setelah kami berangkat. Jangan biarkan siapapun masuk, pesan Mas Bayu sambil melepaskan pelukannya. Aku mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Hati-hati ya, Bu. Aku beralih menatap Dika. Anak itu sudah masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang. Kaca jendela mobilnya terbuka sedikit. Aku melambaikan tangan padanya. Dika, baik-baik ya sama ayah dan nenek. Jangan nakal, kataku, berusaha terdengar ceria. Dika menoleh padaku. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Dia menatapku dengan tatapan yang membuat darahku berdesir. Tatapan itu bukan tatapan kosong seperti biasanya. Ada ketakutan, ada kecemasan, dan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi tertahan. Dia menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela, seolah ingin menggapai sesuatu. Ayo jalan, Bayu. Nanti kesiangan, perintah Bu Ratih dari kursi depan. Mas Bayu menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin memecah keheningan pagi. Perlahan, mobil hitam itu bergerak mundur, lalu berbelok keluar dari halaman rumah yang luas. Aku berdiri mematung di teras, melambaikan tangan meski aku tahu mereka tidak melihatku lagi. Pagar besi otomatis tertutup perlahan, menyisakan aku sendirian di rumah besar ini. Seketika, suasana menjadi sangat hening. Keheningan yang menekan telinga. Angin berdesir menggoyangkan daun pohon beringin di sudut halaman, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding rumah. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. Cuma 3 hari, Cynthia. Kamu bisa. Anggap saja ini waktu me time. Hiburku pada diri sendiri. Aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu utama. Rumah ini memiliki sistem keamanan yang canggih untuk ukuran rumah tua. Semua kunci pintu dan jendela sudah diganti dengan sistem digital oleh Mas Bayu bulan lalu. Katanya demi keamanan karena lingkungan sekitar mulai rawan pencurian. Langkahku bergema saat berjalan menuju ruang tengah. Sepi sekali. Biasanya jam segini ada suara TV yang ditonton Bu Ratih, atau suara Mas Bayu yang sedang menelepon klien. Sekarang, hanya ada suara detak jam dinding kuno yang berbunyi tik-tok-tik-tok, terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu. Aku memutuskan untuk membereskan meja makan bekas sarapan tadi. Saat mengangkat piring bekas Dika, aku melihat secari kertas di bawah piringnya. Itu adalah robekan dari buku gambarnya. Aku mengambil kertas itu. Gambarnya abstrak, hanya coretan-coretan hitam yang ruwet dan tebal. Tapi di tengah coretan benang kusut itu, ada gambar sketsa kasar yang mirip api, atau mungkin darah. Warnanya merah menyala dari krayon. Perasaanku makin tidak enak. Dika memang sering menggambar aneh, tapi tidak pernah sekelam ini. Aku meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ah, cuma gambar anak-anak, gumamku, berusaha menepis rasa was-was. Waktu berjalan sangat lambat. 1 jam berlalu. Aku sudah selesai mencuci piring dan menyapu lantai 1. Rasa bosan mulai menyerang. Aku mencoba menyalakan TV, mencari saluran hiburan untuk mengalihkan pikiran. Namun, pikiranku terus melayang pada tatapan Dika di kaca mobil tadi. Kenapa dia terlihat begitu ketakutan? Dan kenapa Bu Ratih tersenyum sinis saat mobil berangkat? Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Aku terlonjak kaget.
Siapa yang menelepon di zaman sekarang ke telepon rumah? Hampir semua orang pakai ponsel. Aku mengangkat gagang telepon dengan ragu. Halo, sapaku. Tidak ada jawaban. Hanya suara desis statis yang panjang. Halo? Dengan siapa? Tanyaku lagi. Masih hening. Lalu, terdengar suara napas. Berat dan tersendat. Halo? Klik. Sambungan terputus. Jantungku berpacu lebih cepat. Mungkin salah sambung, pikirku. Atau mungkin Mas Bayu mengecek apakah aku ada di rumah? Aku mencoba menghubungi ponsel Mas Bayu, tapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba menghubungi Bu Ratih. Sama saja. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Ah, mungkin mereka sudah sampai di daerah pegunungan yang susah sinyal. Pikirku menenangkan diri. Tapi rasa gelisah ini makin menjadi-jadi. Rumah ini terasa semakin besar dan semakin asing. Lorong-lorong menuju kamar belakang tampak lebih gelap dari biasanya. Aku memutuskan untuk duduk di sofa ruang tengah, mencoba membaca majalah. Tapi huruf-huruf di majalah itu seolah menari-nari, tidak bisa masuk ke otakku. Mataku terus melirik ke arah tangga menuju lantai 2, ke arah kamar Dika, dan ke arah pintu ruang kerja Bu Ratih yang tertutup rapat. Ruang kerja yang dilarang keras untuk dimasuki. Apa sebenarnya yang disembunyikan di sana? Selama 6 bulan ini, aku tidak pernah sekalipun melihat isi ruangan itu. Bu Ratih selalu memegang kuncinya sendiri. Bahkan petugas kebersihan pun tidak boleh masuk. Bu Ratih membersihkannya sendiri. Jangan sentuh yang bukan hakmu. Kata-kata Bu Ratih terngiang lagi di telingaku. Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak boleh penasaran. Itu privasi mereka. Aku harus menghormatinya sebagai menantu yang baik. Aku harus menjadi istri yang penurut, seperti yang selalu diajarkan ibuku di kampung. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Pelan. Seret. Suara itu berasal dari lantai atas. Darahku berdesir hebat. Bukankah aku sendirian di rumah? Mas Bayu, Bu Ratih, dan Dika sudah pergi 1 jam yang lalu. Siapa yang ada di atas? Aku menahan napas, menajamkan pendengaran. Srek-srek. Suara itu terdengar lagi. Seperti suara kaki kecil yang diseret di lantai kayu. Jantungku mau copot rasanya. Apa ada pencuri? Atau hantu? Rumah ini tua, banyak cerita miring dari tetangga yang bilang rumah ini angker. Aku memberanikan diri mengambil sapu dari dapur sebagai senjata. Dengan tangan gemetar, aku berjalan pelan menuju tangga. Siapa di sana? Teriakku, suaraku bergetar. Hening. Aku melangkah naik 1 anak tangga. 2 anak tangga. Tiba-tiba, dari balik pegangan tangga di lantai 2, muncul sebuah kepala. Aku menjerit kaget, hampir saja melempar sapu yang kupegang. Itu Dika. Anak tiriku. Dika berdiri di sana, menatapku datar. Dia masih memakai baju yang sama seperti saat berangkat tadi. Kaos biru tua dan celana jeans. Dika? Seruku setengah tidak percaya. Loh, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu ikut ayah sama nenek? Dika tidak menjawab. Dia hanya diam mematung di ujung tangga. Aku berlari kecil menaiki sisa anak tangga dan menghampirinya. Aku memegang bahunya, memastikan dia nyata. Tubuhnya hangat. Ini benar-benar Dika. Dika, jawab ibu. Kenapa kamu bisa tertinggal? Mobil ayah sudah berangkat 1 jam yang lalu. Aku panik. Bagaimana mungkin mereka tidak sadar anaknya tertinggal? Atau, apakah Dika kabur dan melompat dari mobil sebelum keluar kompleks? Tapi itu mustahil. Pagar otomatis tertutup rapat. Dika menepis tanganku pelan. Dia berjalan melewati aku, turun ke lantai bawah menuju ruang tengah. Dia duduk di sofa tempatku tadi duduk, mengambil remote TV, dan menyalakannya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mengejarnya ke bawah, bingung setengah mati. Aku harus menelepon Mas Bayu lagi. Mereka pasti panik mencari Dika. Aku mengambil ponselku dan mencoba menelepon lagi. Masih tidak aktif. Aku mencoba menelepon tetangga sebelah, Bu Aris, untuk minta tolong, tapi aneh, sinyal di ponselku tiba-tiba hilang total. Bar sinyalnya kosong, ada tanda silang kecil. Kenapa nggak ada sinyal? Gumamku frustrasi. Aku beralih ke telepon rumah lagi. Saat kuangkat,
tidak ada nada sambung sama sekali. Mati total. Ketakutan mulai merayap naik dari ujung kaki ke kepala. Telepon mati, sinyal hilang, Dika tertinggal, atau ditinggal, dan suami serta mertuaku tidak bisa dihubungi. Aku kembali menatap Dika. Dia duduk tenang menonton kartun tanpa suara. Volume TV dimatikan. Dika, panggilku lembut, berlutut di hadapannya. Kasih tahu ibu, nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di rumah? Ayah tahu kamu di sini? Dika menoleh perlahan. Matanya yang biasanya kosong, kini menatapku dengan sorot yang sangat tajam. Sangat dewasa, sangat tidak wajar untuk anak usia 10 tahun. Dia tidak menjawab, tapi tangannya bergerak mengambil kertas dan pensil yang ada di meja. Dia menuliskan sesuatu dengan cepat. Jangan keluar rumah. Aku membaca tulisan itu dengan dahi berkerut. Kenapa? Kenapa nggak boleh keluar? Kita harus lapor satpam kalau telepon mati, Dika. Ayahmu harus tahu kamu di sini. Dika menggeleng kuat. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat sekali, menyakitkan. Ini bukan Dika yang kukenal. Dika yang kukenal adalah anak yang lemah, pasif, dan penurut. Anak di depanku ini terasa berbeda. Dan saat itulah, 2 jam setelah mobil Mas Bayu pergi, kejadian yang mengubah hidupku dimulai. Lampu ruang tengah tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati total. Siang itu sebenarnya cukup terang di luar. Tapi karena tirai-tirai tebal di rumah ini jarang dibuka atas perintah Bu Ratih, ruangan menjadi remang-remang seketika. Hanya cahaya matahari yang menerobos tipis dari celah ventilasi yang menjadi penerangan kami. Suara TV pun mati bersamaan dengan padamnya listrik. Yah, mati lampu, keluhku refleks. Aku mencoba meraba-raba saku celana mencari ponsel untuk dijadikan senter, meski aku tahu sinyalnya mati. Dalam keremangan itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin karena AC yang mati, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku menoleh ke arah Dika. Dia sudah tidak duduk di sofa. Dika, panggilku. Suaraku menggema di ruangan luas itu. Dika, kamu di mana? Jangan main-main, ibu takut. Hening. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara napas. Aku menyalakan senter ponsel. Cahaya putih menyorot ke sekeliling ruang tamu. Sofa kosong. Dapur kosong. Dika, teriakku lebih keras. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tangan menyentuh bahuku dari belakang. Ah. Aku menjerit kaget dan berbalik badan sambil mengarahkan senter ke wajah sosok itu. Itu Dika. Dia berdiri tepat di belakangku, wajahnya terpapar cahaya senter, terlihat pucat pasi seperti mayat. Tapi yang membuatku terpaku bukan wajahnya, melainkan ekspresinya. Tidak ada lagi kepolosan anak-anak di sana. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya penuh dengan kemarahan dan ketakutan yang bercampur aduk. Dia menatapku lurus, tajam, menembus manik mataku. Lalu, bibirnya bergerak. Selama 6 bulan aku di sini, bahkan menurut cerita tetangga selama 2 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang pernah mendengar suara Dika. Dokter bilang dia mengalami selektif femutis atau kebisuan selektif akibat trauma berat. Pita suaranya sehat, tapi jiwanya menolak untuk bicara. Tapi detik ini, di tengah kegelapan ruang tamu, sebuah suara keluar dari mulutnya. Suaranya berat, parau, berkarat seperti engsel pintu yang sudah tahunan tidak diminyaki, tapi artikulasinya sangat jelas. Kita harus pergi dari sini. Jangan sampai berakhir seperti ibuku. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Aku ternganga, syok luar biasa. Otakku butuh beberapa detik untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Dika bicara. Dika bicara. Dan apa katanya tadi? Berakhir seperti ibunya? Dika, kamu bisa bicara? Tanyaku terbata-bata, air mata kaget menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin memeluknya karena bahagia dia bicara, tapi kalimat yang dia ucapkan menahanku. Dika tidak memberi waktu bagiku untuk mencerna keajaiban itu. Dia menarik tanganku dengan kasar. Tenaganya luar biasa kuat untuk ukuran anak 10 tahun. Gak ada waktu buat jelaskan. Ikut aku, bentaknya. Ya Tuhan, dia membentakku.
Suaranya terdengar sakit saat dia memaksakan diri berteriak, seolah tenggorokannya luka. Tunggu, Dika. Kita mau kemana? Gelap. Aku mencoba menahan langkah, tapi dia terus menarikku. Ke ruang kerja nenek. Sekarang, perintahnya. Gila kamu, nak? Nenek melarang keras kita masuk ke sana. Kuncinya dibawa nenek. Tolakku. Ketakutan akan kemarahan Bu Ratih masih tertanam kuat di otakku. Dika berhenti mendadak dan berbalik menatapku. Cahaya senter ponselku yang bergoyang-goyang menyinari wajahnya yang penuh keringat dingin. Mereka nggak bawa kuncinya, desis Dika. Nenek simpan kunci cadangan di bawah pot bunga anggrek di teras belakang. Aku sering lihat dia ambil dari sana kalau tengah malam. Aku terdiam. Dika mengamati neneknya diam-diam. Ayo. Dika menarikku lagi. Kami setengah berlari menuju teras belakang dalam kegelapan. Dika sepertinya hafal setiap sudut rumah ini meski tanpa cahaya. Dia langsung menuju rak bunga anggrek kesayangan Bu Ratih. Dengan cekatan, dia mengangkat salah satu pot keramik berat itu. Klontang. Sebuah kunci kuningan jatuh ke lantai keramik. Aku menutup mulutku tak percaya. Dika benar. Selama ini Bu Ratih berbohong soal kunci itu. Dika memungut kunci itu dan segera berlari menuju ruang kerja Bu Ratih yang terletak di sudut lorong lantai 1, dekat gudang. Tanganku masih ditariknya. Aku pasrah mengikuti, didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan yang aneh. Peringatan Dika soal ibunya terus berputar di kepalaku. Dika memasukkan kunci ke lubang pintu kayu jati yang besar itu. Klek. Pintu terbuka. Bau apek dan aroma obat-obatan kimia langsung menyergap hidungku. Ruangan itu gelap gulita. Aku mengarahkan senter ponselku ke dalam. Ruang kerja itu tampak normal sekilas. Ada meja kerja besar, lemari buku yang penuh dengan buku-buku tua, dan sebuah sofa kulit. Tapi Dika tidak berhenti di situ. Dia melepaskan tanganku dan berlari menuju lemari buku besar yang menempel di dinding sebelah kiri. Bantu aku dorong ini, perintah Dika sambil mendorong sisi lemari itu. Hah? Buat apa? Dorong, Bu. Cepatan. Waktu kita nggak banyak. Mereka sudah pasang timer. Teriak Dika frustrasi. Timer? Apa maksudnya? Tanpa banyak tanya lagi, aku meletakkan ponselku di meja dengan posisi menyenter ke arah lemari, lalu membantu Dika mendorong. Lemari kayu jati itu berat sekali. 1, 2, 3. Aba-aba Dika. Kami mendorong sekuat tenaga. Krek. Terdengar suara gesekan logam. Ternyata ada roda tersembunyi di bawah lemari itu. Lemari itu bergeser perlahan, menampakkan sebuah pintu besi berwarna hitam di baliknya. Aku mundur selangkah, napas tersengal. Sebuah pintu rahasia. Di rumahku sendiri. Ini apa, Dika? Tanyaku gemetar. Dika tidak menjawab. Dia memutar gagang pintu besi itu. Tidak dikunci. Pintu terbuka dengan suara ngiik yang menyilukan. Bau yang keluar dari ruangan di balik pintu itu lebih menyengat. Bau formalin. Bau kengerian. Dika masuk duluan. Dia meraba dinding dan menekan saklar. Rupanya listrik di ruangan rahasia ini menggunakan jalur berbeda atau genset. Karena lampu neon putih di langit-langit langsung menyala berkedip-kedip, menerangi ruangan itu dengan cahaya yang menyakitkan mata. Aku melangkah masuk dengan ragu. Dan saat mataku menyapu seisi ruangan itu, lututku lemas seketika. Aku jatuh terduduk di lantai dingin. Ya Tuhan! Desisku. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Ini bukan ruang kerja. Ini adalah ruang koleksi. Di dinding sebelah kanan, tertempel papan gabus besar. Di sana, terpampang foto-foto. Bukan foto pemandangan, tapi foto wanita. Ada 3 wanita berbeda. Foto pertama adalah seorang wanita berambut pendek. Di bawahnya ada tulisan tanggal kematian dan penyebab kematian, sakit jantung. Wajahnya dicoret silang merah. Foto kedua, wanita berkacamata. Kecelakaan mobil. Wajahnya dicoret silang merah. Foto ketiga, itu adalah ibu kandung Dika. Wanita cantik yang kulihat di kamar tadi pagi. Di bawahnya tertulis, gagal ginjal. Wajahnya juga dicoret silang merah. Dan di sebelah foto ibu Dika, ada foto lain. Foto baru. Fotonya masih bersih.
Belum ada coretan silang. Itu fotoku. Foto yang diambil diam-diam saat aku sedang menyiram tanaman di halaman. Di bawah fotoku tertulis, kebakaran. Tanggalnya, tanggal hari ini. Aku membekap mulutku agar tidak menjerit histeris. Tubuhku gemetar hebat. Apa maksud semua ini? Lihat ini, kata Dika dingin. Dia menunjuk ke sebuah meja di sudut ruangan. Aku menyeret tubuhku mendekat. Di atas meja itu berantakan dengan dokumen. Aku mengambil salah satu map biru. Polis asuransi jiwa. Tertulis nama tertanggung, Cynthia. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Tanggal aktif polis, kemarin. Aku membuka map lain. Polis asuransi atas nama ibu kandung Dika. Nilainya sama. Sudah diklaim 2 tahun lalu. Dunia rasanya runtuh menimpaku. Mas Bayu, Bu Ratih, mereka bukan keluarga. Mereka monster. Mereka menikahiku hanya untuk dibunuh? Dan uang asuransi? Ibu kandungku nggak sakit ginjal. Suara Dika terdengar bergetar menahan tangis, tapi dia tetap berusaha tegar. Nenek yang campur racun tikus sedikit-sedikit ke dalam jamu yang diminum ibu setiap hari. Aku lihat, Bu. Aku lihat nenek masukin bubuk itu di dapur. Waktu aku mau bilang ayah malah tampar aku dan bilang aku pembohong. Ternyata ayah tahu. Ayah sekongkol sama nenek. Dika menunjuk tenggorokannya. Aku takut. Aku takut kalau aku ngomong, mereka bakal bunuh aku juga. Makanya aku diam. Aku pura-pura bisu biar mereka pikir aku nggak tahu apa-apa. Biar mereka pikir aku cacat dan nggak berbahaya. Air mata Dika akhirnya jatuh. Dia, anak sekecil ini, menanggung beban seberat itu sendirian selama 2 tahun. Hidup serumah dengan pembunuh ibunya. Mereka rencananya mau bakar rumah ini nanti malam. Lanjut Dika sambil menyeka air matanya kasar. Dia mengambil sebuah kertas denah dari meja. Lihat ini. Mereka sudah atur kebocoran gas di dapur. Pemicunya timer di oven. Jam 7 malam, oven nyala otomatis, gas bocor, dan boom. Kita berdua hangus. Polisi bakal kira ini kecelakaan karena kelalaianmu lupa matikan kompor. Mereka punya alibi kuat karena lagi liburan di luar kota. Aku merasa mual. Perutku diaduk-aduk. Bayangan senyum manis Mas Bayu, perhatiannya, ciumannya tadi pagi, semuanya palsu. Ciuman tadi pagi benar-benar ciuman kematian. Terus kenapa kamu nggak ikut mereka? Tanyaku sambil terisak. Mereka sengaja tinggalin aku, jawab Dika getir. Di polis asuransi ibu, aku ahli waris tunggal kalau ayah mati. Tapi kalau aku mati bareng kamu dalam kebakaran, semua warisan ibu dan uang asuransimu jatuh ke tangan ayah dan nenek. Mereka mau habisi kita sekaligus. Bu, sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Aku bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Kemarahan mulai menggantikan rasa takutku. Aku tidak akan membiarkan bajingan-bajingan itu menang. Aku tidak akan mati konyol di sini. Dan aku tidak akan membiarkan Dika mati. Kita harus keluar dari sini. Dika, kataku tegas, memegang bahu Dika. Kita lapor polisi. Bawa bukti-bukti ini. Dika mengangguk. Aku sudah siapin tas ransel. Isinya baju ganti sama uang tabunganku. Ada di kamar. Kami bergegas mengambil beberapa dokumen penting sebagai bukti, lalu keluar dari ruang bawah tanah itu. Saat kami kembali ke ruang tengah yang gelap, aku mencoba membuka pintu depan. Terkunci. Aku menekan tuas pintu berkali-kali. Tidak bisa. Sistem smart lock mati karena listrik mati, atau mungkin nggak bisa dibuka manual dari dalam kalau sistemnya dikunci dari aplikasi admin, kata Dika putus asa. Ayah yang pegang kendali dari HP-nya. Aku lari ke jendela. Ada teralis besi tebal yang dipasang permanen. Aku lari ke pintu belakang. Sama saja. Terkunci rapat. Kami terkurung. Di dalam rumah yang disiapkan menjadi oven raksasa untuk membakar kami hidup-hidup. Dan waktu terus berjalan mendekati malam. Bau apek bercampur aroma bahan kimia yang menyengat di ruang rahasia itu membuat kepalaku pening. Aku masih terduduk lemas di lantai, dikelilingi bukti-bukti kejahatan suami dan mertuaku. Rasanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Di dinding, foto-foto para korban menatapku dengan tatapan kosong,
seolah memperingatkan nasib yang akan menimpaku. Foto ibu kandung Dika yang cantik, kini hanya tinggal kenangan di balik silang merah. Di sebelahnya, fotoku sendiri. Foto yang diambil tanpa sepengetahuanku, saat aku sedang tertawa di taman belakang. Di bawahnya, tanggal kematian tertulis hari ini. Mereka sudah rencanakan ini sejak awal pernikahan kita. Suara Dika memecah keheningan, terdengar dingin namun rapuh. Dia berdiri di sampingku, menunjuk ke arah sebuah papan tulis kecil di sudut ruangan. Di papan itu, terdapat timeline rencana pembunuhan. Tanggal pernikahan kami, tanggal polis asuransi aktif, dan tanggal eksekusi, hari ini. Ada catatan kecil di bawahnya, gas bocor pukul 19. Pastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Aku merinding. Mereka mau membakar kita hidup-hidup. Bisikku, suaraku tercekat. Mereka bilang mau liburan, padahal mereka cuma pergi ke villa di puncak. Bu, potong Dika cepat. Dia mengambil sebuah map dari tumpukan dokumen. Di dalamnya ada bukti reservasi villa atas nama orang lain, tapi tanggalnya cocok. Jaraknya cuma 2 jam dari sini. Cukup buat alibi kalau polisi tanya, tapi cukup dekat buat mantau kalau ada apa-apa. Aku menatap Dika tak percaya. Anak sekecil ini, dia tahu semuanya. Dia memendam semua ini sendirian selama 2 tahun, hidup dalam ketakutan di bawah atap yang sama dengan pembunuh ibunya. Pantas saja dia memilih bisu. Bicara berarti mati. Dika, maafkan ibu, aku memeluknya erat. Ibu nggak tahu, ibu pikir kamu. Dika tidak membalas pelukanku, tapi dia tidak menolak. Tubuhnya kaku. Nggak ada waktu buat nangis, Bu. Kita harus keluar dari sini sebelum malam. Orang suruhan ayah pasti bakal datang buat mastiin kita mati. Orang suruhan? Aku melepaskan pelukan, menatap matanya. Ayah nggak kerja sendiri. Ada orang yang bantu dia ngurus hal-hal kotor. Orang itu yang pasang jammer sinyal, yang ngatur listrik biar mati, dan yang bakal bakar rumah ini kalau gas gagal meledak. Aku meneguk ludah. Kami bukan hanya dijebak, kami diburu. Ayo, Dika menarik tanganku lagi. Kita ambil bukti-bukti ini. Polisi butuh ini buat tangkap mereka. Kami buru-buru memasukkan beberapa dokumen penting. Polis asuransi, foto-foto korban, dan buku harian Bu Ratih yang berisi catatan racun, ke dalam tas ransel sekolah Dika. Buku harian itu tebal, sampul kulit hitam, berisi resep-resep racun tradisional yang dia campur ke makanan korban. Gila. Benar-benar psikopat. Setelah tas penuh, kami keluar dari ruang rahasia itu. Dika dengan susah payah mendorong kembali lemari buku untuk menutupi pintu besi, meski tidak sempurna. Biarin aja sedikit kebuka, katanya terengah-engah. Biar kalau polisi datang nanti, mereka gampang nemuinnya. Kami kembali ke ruang tengah yang semakin gelap. Matahari mulai condong ke barat, bayang-bayang di dalam rumah semakin panjang dan menakutkan. Jam dinding menunjukkan pukul 16.30. 3 jam lagi sebelum timer gas menyala. Atau mungkin lebih cepat jika orang suruhan itu datang. Aku mencoba sekali lagi membuka pintu depan. Pegangannya keras, terkunci mati. Aku mengintip dari jendela, berharap ada tetangga lewat. Tapi jalanan sepi. Kompleks perumahan elit ini memang terkenal dengan privasinya yang tinggi. Tetangga jarang keluar rumah, dan pagar-pagar tinggi memisahkan kami. Teralis besi ini ditanam di tembok. Bu, nggak bisa didobrak. Kata Dika melihat usahaku menggoyangkan teralis jendela. Kita pecahin kacanya, terus teriak minta tolong, usulku panik. Kaca ini temperet gelas 2 lapis. Susah pecah kalau nggak pakai alat berat. Lagian kalau kita ribut, orang suruhan itu bakal dengar dan langsung masuk habisi kita. Dia pasti lagi ngawasin rumah ini dari luar. Dika menggeleng. Analisisnya tajam sekali. Aku terduduk lemas di sofa. Jadi kita harus gimana? Nunggu mati? Dika diam sejenak, berpikir keras. Wajahnya yang tegang perlahan berubah. Ada kilatan nekat di matanya. Kita nggak bisa keluar lewat pintu atau jendela bawah. Tapi mungkin lewat atap, gumamnya. Atap. Di kamar mandi lantai 2, ada ventilasi udara yang agak besar. Dulu aku pernah lihat tukang AC masuk lewat sana buat benerin pipa. Kalau kita bisa panjat ke plafon,
kita bisa jebol genteng dari dalam. Harapan kembali menyala. Ayo coba. Kami berdua bergegas naik ke lantai 2. Langkah kaki kami bergema di tangga kayu. Rumah ini terasa semakin mencekam seiring berjalannya waktu. Setiap sudut gelap seolah menyembunyikan mata-mata. Sesampainya di kamar mandi lantai 2, aku mendongak menatap ventilasi yang dimaksud Dika. Letaknya tinggi, di atas bathtub. Ukurannya pas untuk badan Dika, tapi untukku agak sempit, tapi mungkin muat kalau dipaksakan. Aku naik duluan, Bu. Nanti aku tarik Ibu, kata Dika. Dia naik ke pinggiran bathtub, lalu dengan gesit memanjat pipa shower untuk mencapai ventilasi. Dia berhasil membuka penutupnya yang sudah berkarat. Bisa? Serunya pelan. Tapi baru saja Dika hendak menarik tubuhnya masuk, terdengar suara dentuman keras dari lantai bawah. Braa, kami berdua terlonjak. Jantungku serasa copot. Suara pintu belakang didobrak. Mereka datang. Bisik Dika, wajahnya memucat. Orang suruhan itu. Dia nggak nunggu malam. Dia masuk sekarang. Aku membekap mulutku, menahan jeritan. Suara langkah kaki berat terdengar menaiki tangga dengan cepat. Tap, tap, tap. Dia tahu kita di atas. Desis Dika. Cepat, Bu. Sembunyi. Di mana? Aku panik, menoleh ke kiri dan kanan. Kamar mandi ini kecil, tidak ada tempat sembunyi selain di balik pintu atau di dalam bathtub. Jangan di sini. Dia pasti cek kamar mandi. Dika melompat turun dari ventilasi. Ke kamar nenek. Ada lemari baju besar di sana. Kami berlari keluar kamar mandi, berjingkat menuju kamar Bu Ratih yang ada di ujung lorong. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Sudah sampai di bordes tangga. Aku membuka pintu kamar Bu Ratih pelan-pelan, lalu kami berdua menyelinap masuk. Dika langsung menarikku ke dalam walk-in closet, lemari pakaian berjalan milik Bu Ratih yang penuh dengan gaun-gaun mahalnya. Kami bersembunyi di balik deretan mantel bulu yang tebal. Bau parfum Bu Ratih yang menyengat membuatku mual, mengingatkanku pada wanita kejam itu. Kami meringkuk di sudut, menahan napas. Dika memeluk tas ranselnya erat-erat. Tanganku gemetar memegang tangannya yang dingin. Dari celah pintu lemari yang sedikit terbuka, aku bisa melihat bayangan seseorang masuk ke kamar. Pria itu tinggi besar, mengenakan jaket kulit hitam dan masker ski yang menutupi seluruh wajahnya. Di tangannya, ya Tuhan, dia memegang sebuah kapak pemadam kebakaran. Dia berjalan pelan mengelilingi kamar. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut. Dia berhenti di depan meja rias, mengambil foto pernikahan kami yang dipajang di sana, lalu membantingnya ke lantai hingga pecah berantakan. Prang! Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati sekuat tenaga. Jangan kesini, jangan kesini. Pria itu melangkah mendekati walk-in closet. Jantungku berdegup kencang, suaranya seperti genderang perang di telingaku. Aku takut dia bisa mendengarnya. Tangan pria itu terulur, hendak membuka pintu lemari lebih lebar. Tiba-tiba, suara dering ponsel berbunyi nyaring dari saku celananya. Dia berhenti, lalu merogoh saku dan mengangkat telepon. Halo, bos, suaranya berat dan serak. Ya, saya sudah di dalam. Belum ketemu. Tenang saja, pintu belakang sudah saya jebol buat alibi perampokan. Oke, gas saya nyalakan sekarang. Beres. Dia menutup telepon, lalu berbalik badan dan berjalan keluar kamar. Aku menghembuskan napas lega yang tertahan. Tapi kelegaan itu hanya sesaat. Dia mau menyalakan gas. Sekarang, kita harus keluar dari sini, Bu, bisik Dika setelah suara langkah kaki pria itu menjauh ke lantai bawah. Kalau gas dinyalakan, kita bakal keracunan sebelum api membakar kita. Tapi dia ada di bawah. Dika, dia bawa kapak, kataku histeris tertahan. Kita jebak dia, kata Dika tiba-tiba. Matanya berkilat marah. Ini rumah kita. Aku tahu tempat persembunyian yang dia nggak tahu. Dan aku tahu cara bikin dia jatuh. Aku menatap Dika. Anak ini, dia bukan hanya bertahan hidup. Dia sedang merencanakan perlawanan. Gimana caranya? Minyak goreng, jawab Dika singkat. Di gudang atas ada persediaan minyak goreng yang nenek timbun. Kita siram di tangga.
Terus kita pancing dia naik lagi. Ide gila. Tapi masuk akal. Terus kalau dia jatuh? Ibu pukul dia. Pakai apa saja. Tongkat basebalku ada di kamar sebelah. Aku menelan ludah. Memukul orang? Aku bahkan belum pernah memukul lalat. Tapi demi Dika, demi nyawa kami. Oke, kataku mantap. Ayo kita lakukan. Kami bergerak cepat namun senyap seperti hantu. Dika memimpin, aku mengekor di belakang. Kami menyelinap ke gudang penyimpanan di lantai 2, mengambil 2 botol besar minyak goreng. Dika juga mengambil gulungan tali rafia dan beberapa kelereng mainannya yang dia simpan di kotak rahasia. Ini buat tambahan, katanya sambil menyeringai tipis. Seringai yang mengerikan untuk anak seusianya, tapi aku mengerti. Keadaan memaksanya menjadi dewasa sebelum waktunya. Kami menuangkan minyak goreng itu di anak-anak tangga teratas, membiarkannya mengalir menuruni tangga kayu yang licin itu. Dika menyebar kelereng di bordes tangga. Ibu tunggu di sini, di balik pilar ini. Dika menunjuk pilar besar di dekat ujung tangga atas. Pegang tongkat baseball ini. Kalau dia jatuh dan coba bangun, pukul kepalanya. Jangan ragu, Bu. Atau kita yang mati. Aku menggenggam tongkat baseball aluminium itu. Dingin dan berat. Tanganku berkeringat licin. Terus kamu? Aku jadi umpan, kata Dika santai. Jangan. Bahaya. Sergahku. Dia nggak bakal ngejar kalau nggak lihat targetnya. Bu. Percaya sama aku. Sebelum aku sempat melarang, Dika sudah berlari ke arah railing tangga dan berteriak sekuat tenaga. Weoi. Orang jahat. Sini kalau berani. Suaranya yang baru pulih terdengar melengking, menggema ke seluruh penjuru rumah. Dari lantai bawah, terdengar suara geraman marah. Dasar bocah sialan, masih hidup ternyata. Langkah kaki berat itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat, lebih memburu. Dia berlari menaiki tangga. Dia naik, bisik Dika, lalu berlari bersembunyi di balik lemari pajangan di koridor, berseberangan denganku. Aku menahan napas, mengeratkan pegangan pada tongkat baseball. Jantungku berpacu gila-gilaan. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Duk, duk, duk. Pria itu muncul di bordes tangga. Dia melihat Dika sekilas yang sengaja menampakkan diri. Kena kau? Teriaknya sambil mengayunkan kapak, bersiap lari menaiki sisa anak tangga. Tapi kakinya menginjak genangan minyak. Shred. Tubuh besarnya kehilangan keseimbangan. Kakinya tergelincir liar. Dia mencoba berpegangan pada railing, tapi tangannya yang memegang kapak membuatnya kikuk. Ditambah lagi, kakinya menginjak kelereng yang menggelinding. Gubraa. Pria itu jatuh terbanting keras. Tulang punggungnya menghantam sudut anak tangga. Kapaknya terlempar jauh ke lantai bawah. Dia mengerang kesakitan, mencoba bangun dengan susah payah. Wajahnya meringis di balik masker. Sekarang, Bu, teriak Dika. Aku melompat keluar dari persembunyian. Adrenalin mengambil alih tubuhku. Aku tidak berpikir lagi. Aku melihat dia sebagai ancaman. Sebagai monster yang ingin membunuhku dan Dika. Aku mengayunkan tongkat baseball itu sekuat tenaga ke arah kepalanya yang baru saja terangkat. Buk! Suara benturan logam dengan tulang terdengar mengerikan. Pria itu langsung ambruk, tak bergerak lagi. Aku mundur selangkah, napas memburu. Tongkat baseball jatuh dari tanganku. Ya Tuhan aku membunuhnya. Dika berlari mendekat, memeriksa nadi pria itu di leher. Masih hidup. Cuma pingsan. Pukulan ibu mantap juga, katanya datar. Aku lemas, merosot duduk di lantai. Air mata kembali mengalir. Kita harus apa sekarang? Ikat dia. Pakai tali rafia dan kabel lampu hias itu, perintah Dika, menunjuk lampu hias yang dia tarik paksa sampai putus kabelnya tadi. Kami berdua mengikat tangan dan kaki pria itu sekuat mungkin ke railing tangga. Dika juga menyumpal mulutnya dengan kain lap yang dia temukan di gudang. Biar nggak berisik kalau siuman, katanya. Setelah pria itu terikat tak berdaya, kami kembali fokus pada masalah utama, keluar dari rumah ini. Bau gas mulai tercium samar-samar dari lantai bawah. Rupanya dia sempat menyalakan kompor sebelum naik ke atas. Gasnya sudah nyala,
seruku panik. Kita harus matikan. Dika hendak turun, tapi aku menahannya. Bahaya, Dika. Kalau ada percikan sedikit saja, dapur bisa meledak. Kita nggak tahu apa dia pasang pemicu lain. Benar saja, baru aku bicara begitu, terdengar suara cetek kecil dari arah dapur. Seperti suara pemantik api otomatis. Boom! Ledakan kecil terjadi di dapur. Api menyambar gorden jendela dapur. Asap hitam mulai mengepul naik. Kebakaran! Beneran kebakaran! Teriak Dika. Api mulai menjalar cepat, memakan perabotan kayu di ruang makan. Panasnya mulai terasa sampai ke tangga tempat kami berdiri. Asap hitam mulai memenuhi ruangan, membuat mata perih dan napas sesak. Ke atap. Rencana awal. Teriakku, menarik tangan Dika. Kami berlari kembali ke kamar mandi lantai 2. Lupakan lewat ventilasi, itu terlalu lama. Kami harus ke balkon kamar tidur utama dan mencoba turun dari sana, atau naik ke genteng. Kami masuk ke kamar tidur utama, kamar Mas Bayu dan aku. Aku membuka pintu balkon. Angin malam berhembus masuk, tapi di bawah sana, api sudah mulai terlihat menjilat-jilat dinding luar rumah dari jendela dapur yang pecah. Tinggi banget, Bu, cicit Dika melihat ke bawah. Jarak balkon ke tanah sekitar 5 meter. Di bawahnya paving blok keras. Kalau lompat, pasti patah tulang atau mati. Kita naik ke genteng. Putusku, ada pipa talang air di samping balkon yang bisa dipanjat menuju atap genteng. Ibu duluan, kata Dika. Dengan gemetar, aku memanjat pagar balkon, lalu meraih pipa talang air. Licin dan dingin. Aku memanjat perlahan, kakiku mencari pijakan di sela-sela bata dinding. Untunglah aku sering memanjat pohon jambu waktu kecil di kampung. Skill yang tak kusangka akan menyelamatkan nyawaku hari ini. Aku berhasil sampai di atap genteng yang miring. Ayo Dika. Dika menyusul dengan gesit. Badannya yang kecil membuatnya lebih mudah memanjat. Kami berdua duduk di punggung atap rumah, terbatuk-batuk karena asap yang mulai keluar dari celah genteng di bawah kami. Rumah di bawah kami sedang terbakar. Istana neraka ini akhirnya runtuh. Dari ketinggian ini, aku bisa melihat pemandangan sekitar kompleks. Sepi. Belum ada yang sadar kalau rumah ini terbakar. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV hitam yang sangat ku kenal berbelok masuk ke jalan depan rumah. Itu mobil Mas Bayu. Mereka pulang. Mereka balik. Seru Dika, menunjuk mobil itu. Mereka pasti dapat notifikasi kalau sistem alarm kebakaran aktif, atau si pembunuh bayaran itu nggak lapor balik. Mobil itu berhenti mendadak di depan pagar. Mas Bayu dan Bu Ratih melompat keluar. Mereka mendongak, melihat api yang mulai membesar di lantai 1. Dan kemudian, mata mereka menangkap kami. Aku dan Dika, duduk di atap, hidup-hidup. Wajah Mas Bayu pucat pasi di bawah sorot lampu jalan. Bu Ratih terlihat syok, mulutnya menganga. Cynthia, Dika, teriak Mas Bayu dari bawah. Suaranya terdengar panik, tapi aku tahu itu bukan panik karena khawatir. Itu panik karena rencananya gagal total. Turun. Cepat turun. Bahaya di situ. Lompat, ayah tangkap. Teriaknya sambil merentangkan tangan. Aktingnya sempurna. Seolah-olah dia ayah yang peduli. Aku menatapnya dengan jijik. Rasa cinta yang dulu ada, kini berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dika berdiri di atap yang miring, berpegangan pada cerobong asap palsu. Dia menatap ayahnya di bawah sana. Lompat, nak, ayo. Nanti kamu kebakar. Bujuk Bu Ratih, suaranya melengking. Dika menarik napas panjang. Dia tidak melompat. Dia justru berteriak. Pembunuh. Teriakan Dika membelah malam. Keras. Lantang. Penuh amarah. Kalian pembunuh. Kalian bunuh ibuku. Sekarang mau bunuh kami juga. Mas Bayu dan Bu Ratih terpaku. Mereka kaget setengah mati mendengar suara Dika. Mereka pikir Dika bisu selamanya. Teriakan Dika memancing perhatian. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Beberapa orang keluar dari rumah mereka. Satpam kompleks berlari mendekat dengan pentungan. Tolong. Tolong. Suami saya mau bunuh saya. Teriakku ikut menimpali, melambaikan tangan ke arah tetangga.
Tolong panggil polisi. Rumah ini dibakar sengaja. Wajah Mas Bayu berubah dari panik menjadi garang. Dia sadar sandiwaranya sudah tamat. Dia mencoba memanjat pagar untuk masuk, mungkin untuk membungkam kami paksa. Tapi terlambat. Sirine mobil pemadam kebakaran dan polisi terdengar mendekat dari kejauhan. Tetangga sudah menelepon sejak melihat asap pertama kali tadi. Bu Rati jatuh terduduk di aspal, wajahnya pucat seperti mayat. Mas Bayu terpaku di depan pagar, menatap kami dengan tatapan penuh dendam. Di atas atap yang panas itu, di tengah kepulan asap, aku memeluk Dika erat-erat. Kami selamat. Kami menang. Kita berhasil. Nak, bisikku di telinganya. Dika membalas pelukanku, kali ini erat sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Terima kasih, Ibu. Kata, Ibu, itu terdengar begitu indah. Bukan Ibu tiri, tapi Ibu. Malam itu, api melalap habis rumah tua penuh dosa itu. Tapi dari abunya, kehidupan baru kami dimulai. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang yang menyeramkan di dalam rumah. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kami. Di dalam rumah yang terkunci rapat ini, aku dan Dika duduk berimpitan di lantai kamar tidur utama, berusaha mengatur napas setelah pelarian singkat ke atap yang gagal. Rencana kami untuk turun lewat talang air terlalu berbahaya. Pipa itu sudah tua dan berkarat, bergoyang hebat saat aku mencoba membebaninya tadi. Jika nekat, kami bisa jatuh dan patah tulang, atau lebih buruk lagi, mati konyol sebelum sempat melawan. Jadi, kami memutuskan kembali masuk, mencari jalan lain atau setidaknya bertahan sampai ada celah. Bu, orang itu masih pingsan di tangga, bisik Dika, matanya waspada menatap pintu kamar yang kami ganjal dengan kursi. Harusnya iya. Pukulan ibu lumayan keras. Jawabku, mencoba terdengar yakin meski tanganku masih gemetar memegang tongkat baseball. Tapi kita nggak boleh lengah. Orang jahat kayak dia biasanya punya nyawa cadangan. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari lantai bawah. Seperti suara benda jatuh. Gelodak. Jantungku mencelos. Dika langsung menempelkan telinganya ke lantai. Dia sadar, bisik Dika ngeri. Dia lagi coba lepasin ikatannya. Aku meremas tongkat baseball. Kita harus cek. Kalau dia lolos, kita habis. Kami berjingkat keluar kamar, merayap menuju railing lantai 2 untuk mengintip ke bawah. Pemandangan di tangga membuat darahku berdesir. Pria bertopeng itu sudah tidak ada di posisi semula. Tali rafia dan kabel lampu hias yang mengikatnya berserakan di lantai, putus berantakan. Rupanya dia membawa pisau lipat tersembunyi yang tidak kami geledah tadi. Sial, umpat Dika pelan. Di mana dia? Bisikku panik, mataku menyapu seluruh ruangan bawah yang mulai remang-remang. Hening. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara detak jam dinding yang semakin terasa mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan. Tawa yang kering, serak, dan jahat. Suaranya bergema dari arah dapur. Pinter juga kalian ya. Suara pria itu terdengar, lebih jelas sekarang karena dia tidak lagi memakai masker. Maskernya mungkin terlepas saat jatuh tadi. Jebakan minyak goreng? Klasik. Tapi lumayan sakit. Aku dan Dika saling pandang. Dia tahu kami mendengar. Dia sedang mempermainkan kami. Keluar sini, nak. Ibu tiri cantik. Jangan main petak umpet lagi. Gas sudah saya matikan sebentar biar kita bisa ngobrol dulu sebelum pesta kembang api dimulai, lanjutnya dengan nada mengejek. Dia mematikan gas? Itu artinya ledakan ditunda. Tapi itu juga berarti dia punya waktu untuk memburu kami secara manual. Jangan dengerin, bisik Dika tegas. Dia cuma mau mancing kita turun. Tapi kalau dia naik lagi gimana? Tanyaku cemas. Kami terjebak di lantai 2. Jalan keluar satu-satunya lewat tangga, dan dia menjaga di bawah. Kita butuh senjata lain, Bu. Tongkat baseball nggak cukup kalau dia bawa pisau atau pistol, kata Dika, otaknya berputar cepat. Di kamar ayah ada brankas. Di dalamnya ada pistol revolver tua peninggalan kakek. Ayah pernah pamer ke aku dulu, ungkap Dika tiba-tiba. Aku terbelalak.
Kamu tahu kodenya? Tanggal lahir ibu kandungku, jawab Dika mantap. Ayah nggak pernah ganti, mungkin karena rasa bersalah atau malas. 150.585. Kami kembali masuk ke kamar tidur utama. Brankas itu tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding. Dika dengan cekatan memutar kombinasi angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Benar saja. Di sana tergeletak sebuah revolver perak yang terlihat antik tapi mematikan. Dika mengambilnya dengan kedua tangan, terlihat terlalu berat untuk anak seusianya. Ada pelurunya? Tanyaku was-was. Aku benci senjata api, tapi dalam situasi ini satu-satunya harapan. Dika membuka silindernya. Ada 5 butir. Cukup buat 1 orang. Dia menyerahkan pistol itu padaku. Ibu yang pegang. Aku nggak kuat nahan hentakannya. Aku menerima pistol dingin itu dengan tangan gemetar. Seumur hidup, memegang pisau dapur saja aku hati-hati. Sekarang harus memegang alat pembunuh. Ingat, Bu. Kalau dia muncul dan mau nyerang, tembak kakinya dulu. Kalau masih maju, tembak badannya. Instruksi Dika, terdengar seperti pelatih militer kecil. Kami mendengar langkah kaki pria itu menaiki tangga. Kali ini pelan, hati-hati. Dia belajar dari kesalahannya. Dia pasti sudah menghindari sisa minyak di tangga. Dia naik, bisikku. Kami bersembunyi di balik tempat tidur besar king size. Posisi kami menghadap pintu kamar. Pintu kamar perlahan terbuka. Krik. Sosok pria itu muncul di ambang pintu. Dia tinggi besar, wajahnya beringas dengan luka sobek di pelipis akibat pukulan tongkatku tadi. Darah mengering di wajahnya, membuatnya terlihat semakin mengerikan. Di tangannya, dia menggenggam pisau berburu yang berkilat tajam. Dia melangkah masuk, matanya menyapu sekeliling kamar. Saya tahu kalian di sini. Geramnya. Bau parfum murahanmu kecium dari luar, Nyonya. Dia melangkah mendekati lemari pakaian. Dor. Aku tidak menunggu dia menemukan kami. Aku bangkit dari balik kasur dan melepaskan tembakan peringatan ke arah lemari kaca di sampingnya. Prang! Kaca lemari pecah berantakan. Suara letusan pistol memekakan telinga di ruangan tertutup itu. Pria itu terlonjak kaget. Refleks menunduk. Dia tidak menyangka kami bersenjata api. Mundur. Atau peluru berikutnya nembus kepalamu. Teriakku, menodongkan pistol dengan kedua tangan yang masih gemetar hebat. Pria itu menyeringai, mengangkat kedua tangannya yang memegang pisau setinggi bahu. Wow, santai, Bu. Nggak usah main kasar. Saya cuma disuruh kerja. Siapa yang suruh? Bayu? Ratih? Bentakku. Suamimu bayar mahal buat ini. Dia bilang istrinya selingkuh dan mau kuasai harta. Jadi saya cuma bantu, bersih-bersih. Katanya santai, matanya licik mencari celah. Bohong. Dia yang mau bunuh saya demi asuransi. Teriakku. Terserahlah. Yang penting bayarannya cair. Dia tiba-tiba melempar pisaunya ke arahku. Wush. Pisau itu melayang cepat, nyaris mengenai kepalaku. Aku refleks menghindar ke samping. Momen itu dimanfaatkan dia untuk menerjang maju. Dia berlari kencang ke arahku, berniat merebut pistol. Tembak, Bu, teriak Dika. Aku memejamkan mata dan menarik pelatuk lagi. Dor, kali ini bukan peringatan. Peluru mengenai bahu kirinya. Dia mengerang kesakitan dan terhuyung mundur, menabrak meja rias. Arg. Dika tidak tinggal diam. Dia mengambil lampu tidur dari nakas dan melemparkannya ke kepala pria itu. Plah, pria itu makin sempoyongan. Darah mengucur deras dari bahunya. Dia menatap kami dengan tatapan membunuh, tapi tenaganya sudah berkurang drastis. Kalian bakal nyesel? Desisnya sambil memegangi bahunya yang terluka parah. Dia sadar posisinya tidak menguntungkan. Terluka, menghadapi lawan bersenjata. Naluri pengecutnya muncul. Dia berbalik dan lari keluar kamar, menuruni tangga dengan terseok-seok. Dia kabur. Seru Dika. Biarin. Yang penting dia pergi dari sini. Kataku lega, menurunkan pistol. Tapi Dika menggeleng. Enggak, Bu. Dia pasti mau nyalain gas lagi dan kabur ninggalin kita mati kebakar.
Kita harus kejar. Benar juga. Kalau dia menyalakan api dari luar, kami tetap mati konyol di sini. Kami mengejarnya ke bawah. Pria itu sudah sampai di pintu depan, berusaha membuka kunci smart lock yang ternyata masih aktif mengunci dari sistem pusat. Dia mengumpat kasar, menendang pintu. Melihat kami turun, dia panik. Dia lari ke arah dapur, tempat sumber gas berada. "Jangan!" teriakku. Dia mengambil pemantik api dari saku celananya. "Kalau gue mati, kalian juga mati," teriaknya gila. Dia menyalakan pemantik itu dan melemparnya ke arah kompor yang selang gasnya sudah dia potong tadi. Api langsung menyambar gas yang bocor. Ledakan cukup besar terjadi, melemparkan tubuh pria itu ke belakang, menabrak dinding dapur. Dia pingsan atau mungkin mati seketika. Api mulai membesar dengan cepat, menjilat gorden dan plafon dapur yang terbuat dari kayu. Asap hitam bergulung-gulung memenuhi ruangan bawah. Kami berlari kembali ke lantai 2, dikejar lidah api yang merambat cepat lewat karpet tangga. Kali ini tidak ada pilihan lain. Kami harus keluar lewat balkon, entah bagaimana caranya. Di balkon lantai 2, udara segar malam terasa seperti anugerah, kontras dengan panas dan asap mencekik di dalam rumah. Tapi kami belum aman. Api di bawah sana semakin ganas, mulai menjilat dinding luar rumah. Kaca jendela kamar di sebelah balkon pecah karena panas. "Kita kejebak, Bu," Dika menatap ke bawah dengan putus asa. Jarak ke tanah terlalu tinggi, dan di bawah sana ada pagar besi tajam pembatas taman. Lompat berarti mati tertusuk. "Enggak, kita belum kalah," kataku tegas. Otakku berputar mencari solusi. Mataku menangkap pohon mangga besar di halaman samping, yang dahannya menjulur cukup dekat ke atap garasi. "Dika, lihat dahan itu," tunjukku. "Kalau kita bisa lompat ke atap garasi dari sini, kita bisa turun lewat pohon mangga itu." Jarak dari balkon ke atap garasi sekitar 2 meter, tapi posisinya agak menurun. Riskan, tapi lebih baik daripada dia menunggu gosong. "Aku bisa lompat," kata Dika yakin. "Tapi Ibu bisa." "Harus bisa," kataku, membuang rasa takut jauh-jauh. "Kamu duluan, nanti ibu susul," perintahku. Dika memanjat pagar balkon, mengambil ancang-ancang, lalu melompat. Tubuh kecilnya melayang di udara sesaat, lalu mendarat dengan bunyi bag di atap garasi yang terbuat dari asbes. "Aduh!" ringisnya sambil memegangi kakinya, tapi dia segera berdiri dan mengacungkan jempol. "Aman, Bu. Ayo." Sekarang giliranku. Aku menatap jarak 2 meter itu. Rasanya seperti jurang maut. Tapi panas di belakangku semakin menyengat. Pintu balkon mulai terbakar. Bismillah. Aku memanjat pagar, menarik napas dalam-dalam, dan melompat sekuat tenaga. Aku mendarat keras di atap asbes. Suara asbes retak terdengar nyaring. Kakiku terperosok masuk ke lubang asbes yang jebol. "Ibu!" teriak Dika panik, berlari mendekatiku. Kakiku tersangkut di rangka kayu atap garasi. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pergelangan kaki kananku. Sepertinya terkilir parah atau retak. Dika berusaha menarik tanganku, tapi tubuhku terlalu berat dan posisiku terjepit. Api dari rumah utama mulai merembet ke atap garasi lewat kabel listrik yang terhubung. "Kami harus cepat. Tinggalin ibu, Dika. Kamu turun duluan. Cari bantuan," perintahku putus asa. "Enggak. Kita keluar bareng atau mati bareng," bentak Dika keras kepala. Dia menarik lagi sekuat tenaga. Dengan sisa tenaga dan menahan sakit yang luar biasa, aku menghentakkan kakiku yang tersangkut. Celana jeansku robek, kulit kakiku tergores kayu kasar hingga berdarah, tapi akhirnya terlepas. Aku merangkak keluar dari lubang itu, menyeret kaki kananku yang sudah mati rasa. Dika membantuku berdiri, memapahku menuju sisi atap yang dekat dengan pohon mangga. Dari situ, kami merosot turun pelan-pelan lewat batang pohon mangga yang kokoh. Dika turun duluan, lalu membantuku menjejakkan kaki, yang sehat, ke tanah rumput halaman samping. Kami sampai di tanah. Selamat. Tapi belum sempat kami bernapas lega, sebuah mobil berhenti mendadak di depan pagar rumah. Lampu sorotnya menyilaukan mata kami yang terbiasa dengan kegelapan. Itu mobil Mas Bayu. Mereka pulang lebih cepat dari dugaan.
Mungkin karena si pembunuh bayaran tidak melapor balik, atau mereka melihat asap dari kejauhan saat memantau di pos satpam depan kompleks. Pagar otomatis terbuka perlahan. Mas Bayu membukanya pakai remote dari mobil. Mas Bayu dan Bu Ratih turun dari mobil. Mereka berdiri mematung melihat rumah megah mereka dilalap api. Tapi kemudian, Bu Ratih melihat kami. Kami berdiri di samping pohon mangga, kotor, berdarah, dan memegang tas ransel. Itu mereka. Tangkap, jerit Bu Ratih histeris, menunjuk kami. Mas Bayu langsung berlari ke arah kami. Wajahnya merah padam penuh amarah. Dia bukan lagi suami yang lembut. Dia adalah monster yang rencananya gagal total. Cynthia, Dika, sini kalian, bentaknya sambil berlari. Lari, Bu. Dika menarik tanganku. Kami tertatih-tatih lari menuju gerbang kompleks yang masih terbuka sedikit karena mobil Mas Bayu tadi. Tapi kaki sakitku membuatku lambat. Mas Bayu semakin dekat. Berhenti atau aku bunuh kalian di sini, ancam Mas Bayu. Dia sudah tidak peduli lagi ada tetangga atau tidak. Dia panik. Jaraknya tinggal 5 meter. Dia hampir meraih kerah bajuku. Tiba-tiba, dari arah pos satpam, muncul 2 orang satpam berlari kencang sambil meniup peluit, diikuti beberapa warga yang membawa ember air. Ada apa ini Pak Bayu? Teriak Pak Ujang, kepala satpam, menghadang Mas Bayu. Mas Bayu berhenti mendadak, napasnya memburu. Dia langsung mengubah ekspresi wajahnya dalam sekejap. Dari monster menjadi korban yang panik. Pak, tolong. Istri saya gila. Dia bakar rumah. Dia mau culik anak saya. Teriak Mas Bayu sambil menunjukku, aktingnya luar biasa meyakinkan. Warga dan satpam menatapku curiga. Penampilanku memang berantakan. Memegang tongkat baseball, yang kupungut lagi di rumput tadi sebagai refleks pertahanan, dan Dika menangis di sampingku. Enggak. Bohong. Teriakku, suaraku parau. Dia yang mau bunuh kami. Dia dan ibunya. Cynthia, sadarlah, sayang. Lepaskan Dika. Mas Bayu melangkah maju pelan-pelan, tangannya terulur seperti hendak menenangkan orang gila. Kita bicarakan baik-baik. Kamu depresi, saya tahu. Kata-katanya begitu manis, begitu manipulatif. Warga mulai berbisik-bisik, sepertinya lebih percaya pada Pak Bayu yang terhormat daripada istri mudanya yang histeris. Aku mundur selangkah, terpojok. Kakiku sakit sekali. Apa ini akhirnya? Setelah semua perjuangan ini, aku akan dituduh gila dan dijebloskan ke penjara sementara mereka bebas? Tidak. Dika melepaskan tanganku. Dia maju selangkah, berdiri di antara aku dan ayahnya. Dia menatap ayahnya dengan tatapan yang membuat Mas Bayu mundur selangkah. Tatapan penuh kebencian murni. Lalu, Dika membuka mulutnya. Bohong. Satu kata itu membungkam semua orang. Warga kaget. Pak Ujang kaget. Mas Bayu pucat pasi. Dika, kamu bisa bicara. Mas Bayu tergagap. Ayah pembunuh. Nenek pembunuh. Dika berteriak lantang, menunjuk wajah ayahnya. Kalian racuni ibu kandungku. Kalian kunci kami di dalam rumah dan suruh orang jahat bakar kami. Aku punya buktinya. Di tas ini. Dika mengangkat tas ranselnya tinggi-tinggi. Ini polis asuransi Tante Cynthia. Ini racun nenek. Ini foto-foto korban kalian. Suasana hening seketika. Hanya suara api yang melahap rumah di belakang kami yang terdengar. Mas Bayu panik. Dia menerjang maju hendak merebut tas itu dari tangan Dika. Sini tasnya, anak durhaka. Tapi sebelum dia menyentuh Dika, aku mengayunkan tongkat basebalku sekuat tenaga. Buk! Pukulan telak mendarat di lutut Mas Bayu. Jangan sentuh anakku. Teriakku, naluri keibuanku meledak. Mas Bayu jatuh tersungkur memegangi lututnya, mengerang kesakitan. Bu Ratih yang melihat anaknya dipukul, hendak menyerangku dengan tas tangannya, tapi Pak Ujang dan warga sigap menahannya. Tahan Bu, jangan main hakim sendiri, seru Pak Ujang tegas. Panggil polisi, Pak. Sekarang, pintaku pada Pak Ujang, sambil memeluk Dika yang gemetar. Kami punya semua buktinya. Periksa rumah itu, ada mayat pembunuh bayaran di dapur. Sirine polisi terdengar meraung-raung mendekat.
Kali ini, bukan untuk menangkapku, tapi untuk menyelamatkan kami. Mas Bayu menatapku dari aspal dengan tatapan nyalang, penuh dendam. Tapi aku tidak takut lagi. Aku balas menatapnya tajam, menegakkan kepala. Permainan selesai, Mas, bisikku dingin. Rumah di belakang kami runtuh sebagian atapnya, mengirimkan percikan api ke langit malam. Seperti kembang api perayaan kebebasan kami dari neraka dunia ini. Bab 7, Kepulangan yang prematur. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung membelah keheningan malam di kompleks perumahan kami, bersahut-sahutan dengan sirine pemadam kebakaran yang datang hampir bersamaan. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding-dinding rumah tetangga yang kini sudah dipenuhi orang-orang yang penasaran. Aku masih berdiri di sana, di atas aspal jalanan yang dingin, memeluk Dika erat-erat seolah dia adalah satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam kegilaan malam ini. Mas Bayu masih tergeletak di tanah, mengerang sambil memegangi lututnya yang baru saja kuhantam dengan tongkat baseball. Wajahnya yang biasanya tampan dan penuh wibawa kini tampak beringas. Campuran antara rasa sakit fisik dan kepanikan luar biasa karena topeng sempurnanya baru saja retak. Di sebelahnya, Bu Ratih meronta-ronta dalam pegangan dua orang satpam kompleks. Mulutnya tak henti-hentinya meneriakkan sumpah serapah yang tak pantas didengar telinga anak kecil. Lepaskan saya. Kalian tahu siapa saya? Saya ini pemilik rumah ini. Perempuan gila itu yang membakar rumah saya. Dia mau membunuh kami semua. Teriak Bu Ratih dengan suara melengking yang menyayat hati. Aktingnya luar biasa. Air mata buaya mengalir deras di pipinya yang keriput namun tertutup bedak tebal. Beberapa polisi berseragam lengkap turun dari mobil patroli. Mereka langsung berlari mendekat, senjata laras panjang tersandang di bahu, siap mengamankan situasi yang kacau balau ini. Seorang perwira polisi dengan pangkat balok di pundaknya mendekat ke arah kami, matanya menyapu sekeliling dengan tajam, melihat api yang berkobar melalap lantai satu rumah, melihat Mas Bayu yang kesakitan, dan aku yang berdiri dengan penampilan berantakan, baju sobek, wajah penuh jelaga, dan kaki pincang. Semua harap tenang. Mundur. Beri jalan untuk pemadam, teriak perwira itu tegas. Pak polisi, tangkap perempuan itu. Dia sakit jiwa. Dia membakar rumah kami karena cemburu. Mas Bayu mencoba bangkit berdiri, menunjukku dengan jarinya yang gemetar. Dia juga menculik anak saya. Lihat, dia memegang senjata. Polisi itu menatap tongkat baseball di tanganku. Ibu, tolong letakkan tongkatnya. Sekarang. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku kering dan perih akibat asap. Dengan perlahan, aku melepaskan tongkat itu. Klotak. Tongkat aluminium itu jatuh menggelinding di aspal. Pak, dengarkan saya. Suaraku serak tapi aku memaksakan diri untuk terdengar jelas. Saya bukan orang gila. Suami dan mertua saya yang merencanakan pembunuhan ini. Mereka mengunci saya dan anak tiri saya di dalam, lalu menyuruh orang bayaran untuk membakar rumah. Bohong. Dasar pembohong licik. Potong Bu Ratih histeris. Mana buktinya? Kamu cuma mau menguasai harta anak saya. Dika, yang sejak tadi dia mengamati, tiba-tiba maju selangkah. Dia tidak lagi terlihat seperti anak kecil yang ketakutan. Malam ini telah memaksanya tumbuh dewasa dalam sekejap. Dia mengangkat tas ransel sekolahnya yang menggembung tinggi-tinggi di hadapan perwira polisi itu. Ini buktinya, Pak, ucap Dika lantang. Suaranya yang baru kembali terdengar begitu jernih di tengah kekacauan itu. Di dalam tas ini ada buku harian nenek yang isinya resep racun. Ada polis asuransi atas nama Ibu Cynthia yang baru aktif kemarin. Dan ada foto-foto korban sebelumnya. Ayah dan nenek membunuh ibu kandungku 2 tahun lalu demi uang asuransi, dan sekarang mereka mau melakukan hal yang sama pada Ibu Cynthia. Perwira polisi itu mengerutkan kening, menatap Dika dengan pandangan tak percaya bercampur takjub. Kamu bisa bicara, Nak? Saya bicara karena saya harus bersaksi, Pak, jawab Dika tegas, matanya menatap tajam ke arah ayahnya. Saya saksi mata. Saya lihat nenek menaruh racun di minuman ibu saya. Saya lihat ayah membiarkannya. Dan malam ini, saya lihat orang suruhan ayah masuk lewat pintu belakang membawa kapak dan bensin. Orang itu masih ada di dalam, Pak. Mungkin sudah mati terbakar di dapur.
Kata-kata Dika bagaikan petir di siang bolong bagi warga yang berkerumun. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar riuh. Mas Bayu wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka Dika, anak yang selama ini dia abaikan dan dia anggap cacat mental, justru menjadi senjata pamungkas yang menghancurkan hidupnya. Periksa tas itu, Pak. Tolong, pintaku memohon. Perwira itu memberi isyarat pada anggotanya untuk mengambil tas dari tangan Dika. Polisi muda itu membukanya di atas kap mobil patroli, diterangi lampu jalan. Dia mengeluarkan sebuah map biru dan buku agenda kulit hitam. Dia membaca sekilas isi map itu, lalu matanya membelalak. Dia menunjukkan dokumen itu pada komandannya. Komandan, ini polis asuransi jiwa nilai 5 miliar. Tanggal aktif kemarin. Dan ini, ya Tuhan, ini catatan harian yang sangat rinci tentang dosis sianida dan arsenik. Wajah perwira itu mengeras. Dia menatap Mas Bayu dan Bu Ratih dengan tatapan dingin yang mematikan. Pak Bayu, Bu Ratih, kalian ikut kami ke kantor. Sekarang. Tunggu. Itu palsu. Anak itu disuruh ibunya menulis itu. Itu rekayasa. Mas Bayu mencoba meronta saat tangannya ditarik untuk diborgol. Tapi polisi tidak mau mendengar lagi. Klik. Borgol besi terpasang di pergelangan tangannya. Sementara itu, tim pemadam kebakaran bekerja keras menyemprotkan air ke arah rumah yang kini, apinya mulai menjilat ke lantai 2. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam, membawa serta kenangan buruk dan dosa-dosa yang tertanam di setiap sudut bangunan tua itu. Ada korban di dalam? Tanya komandan pemadam pada kami. 1 orang, Pak. Laki-laki. Dia pingsan di dapur setelah terkena ledakan gas. Dia yang menyalakan apinya, jawabku jujur, meski ada rasa ngilu membayangkan nasib pria itu. Komandan pemadam mengangguk dan segera memberi instruksi pada tim penyelamat untuk mencoba masuk dengan pakaian anti-api, meski resikonya sangat tinggi. Beberapa menit kemudian, 2 petugas pemadam keluar memapah, atau lebih tepatnya menyeret, sesosok tubuh yang hangus sebagian. Pria itu masih bernapas, tapi kondisinya kritis. Itu si pembunuh bayaran. Dia selamat, meski dengan luka bakar serius. Dia masih hidup. Panggil ambulans, teriak petugas medis. Melihat kaki tangannya masih hidup dan dievakuasi, pertahanan Mas Bayu runtuh total. Kakinya lemas. Dia tahu, jika pria itu sadar dan diinterogasi, tamatlah riwayatnya. Pria itu pasti akan bernyanyi untuk meringankan hukumannya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Aku dipapah menuju ambulans oleh petugas medis, karena kakiku yang terkilir parah semakin membengkak. Dika tidak mau melepaskan genggaman tangannya dariku. Dia ikut naik ke ambulans. Dari pintu belakang ambulans yang terbuka, aku melihat Mas Bayu dan Bu Ratih digiring masuk ke mobil polisi yang terpisah. Bu Ratih sudah tidak berteriak lagi, dia hanya menatap kosong ke arah rumah mewahnya yang kini perlahan menjadi arang. Harta yang dia banggakan, simbol status yang dia pertahankan dengan darah menantunya, kini hancur lebur di depan matanya sendiri. Ibu. Panggil Dika pelan saat perawat mulai membersihkan luka di kakiku. Ya, sayang. Rumahnya habis, katanya, menatap kobaran api dari kejauhan. Biarin, jawabku sambil tersenyum tipis, meski air mata menetes di pipiku. Itu cuma bangunan, Dika. Yang penting kita selamat. Kita bisa bangun rumah baru, rumah yang isinya cuma kasih sayang, bukan racun. Dika mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku ngantuk, Bu. Tidurlah. Ibu jaga kamu. Kali ini, Ibu janji, gak akan ada yang bisa nyakitin kamu lagi. 3 hari setelah malam kejadian itu, aku duduk di ruang interogasi kantor polisi. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi korban. Kakiku yang terkilir sudah dibalut perban elastis, dan beberapa luka gores di lenganku sudah mulai mengering. Dika ada di ruangan sebelah, didampingi oleh psikolog anak dan pekerja sosial. Polisi sangat berhati-hati menanyainya mengingat usianya dan trauma yang dia alami, tapi Dika bersikeras ingin memberikan keterangan selengkap-lengkapnya. Di hadapanku duduk Inspektur Wijaya, perwira yang memimpin penangkapan malam itu. Wajahnya lelah tapi ada kepuasan di matanya. Di atas meja,
Terhampar barang bukti yang berhasil kami selamatkan dan beberapa benda yang ditemukan tim forensik dari sisa kebakaran. Bu Cynthia, keterangan Ibu sudah sangat lengkap dan konsisten dengan bukti fisik yang kami temukan. Buka Inspektur Wijaya sambil membuka map tebal di hadapannya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu Ibu ketahui, biar Ibu tenang dan tidak merasa was-was lagi. Apa itu, Pak? Tanyaku. Kami sudah menginterogasi pelaku eksekutor yang selamat dari kebakaran itu. Namanya Rudy. Setelah kondisinya stabil di rumah sakit, dia langsung buka mulut. Dia mengakui dibayar 500 juta oleh suami Ibu untuk membuat skenario kebakaran itu. Dia juga mengakui bahwa target utamanya adalah memastikan Ibu dan Dika tidak keluar hidup-hidup. Aku merinding mendengar nominal itu. Nyawaku dan Dika dihargai 500 miliar, sementara Mas Bayu mengincar 5 miliar dari asuransiku. Serakah. Benar-benar serakah. Lalu bagaimana dengan Mas Bayu dan ibunya? Tanyaku, menyebut nama mereka kini terasa pahit di lidah. Inspektur Wijaya menghela napas panjang, lalu menyodorkan sebuah foto. Foto sebuah ruangan bawah tanah yang dindingnya hangus tapi sebagian besar isinya masih utuh, karena letaknya yang terlindungi beton tebal. Ruang rahasia itu adalah kunci segalanya. Kami menemukan brankas lain di sana yang berisi polis-polis asuransi lama. Ternyata, Ibu bukan korban keempat. Ibu adalah calon korban kelima, jelas Inspektur Wijaya. Aku terbelalak. Kelima? Ya. Sebelum istri pertamanya, Ibu Dika, ada 2 wanita lain yang pernah dinikahi siri oleh Bayu di luar kota. Semuanya meninggal mendadak dalam waktu kurang dari 1 tahun pernikahan. Modusnya sama, racun dosis rendah yang merusak organ dalam perlahan-lahan, lalu diklaim sebagai kematian akibat penyakit. Bu Ratih yang meracik racunnya, Bayu yang mencari target dan mengurus asuransinya. Mereka ini sindikat keluarga, Bu. Sangat rapi dan sangat kejam. Aku menutup mulutku, mual. Jadi Mas Bayu adalah pembunuh berantai. Dan dia menggunakan pernikahan, ikatan yang seharusnya suci, sebagai alat pembunuhan. Waktu diinterogasi terpisah, mereka saling menyalahkan. Lanjut Inspektur Wijaya dengan senyum sinis. Ini bagian menariknya. Bu Rati bersikeras bahwa semua ini ide Bayu, dia mengaku hanya ibu tua yang dipaksa menurut. Sementara Bayu berteriak bahwa ibunya lah otak kriminalnya, yang selalu mendesaknya mencari uang dengan cara instan karena gaya hidup Bu Rati yang hedonis dan hutang judinya yang menumpuk. Hutang judi? Betul. Bu Rati ternyata pecandu judi online dan kasino di luar negeri. Uang asuransi istri-istri sebelumnya habis di meja judi. Karena itu mereka butuh korban baru. Mereka butuh ibu. Semuanya masuk akal sekarang. Kemewahan rumah tua itu, sikap dingin Bu Ratih, dan ketergesa-gesaan mereka. Mereka dikejar hutang, dan aku adalah dompet berjalan bagi mereka. Sekarang mereka berdua sudah resmi ditahan dengan pasal berlapis. Pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan kekerasan terhadap anak. Ancamannya hukuman mati atau seumur hidup. Mereka tidak akan pernah melihat matahari bebas lagi, Bu. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menindih dadaku, ketakutan yang mencekam selama 3 hari terakhir, akhirnya terangkat. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ucapku tulus. Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Dika, kata Inspektur Wijaya sambil menunjuk ke arah kaca satu arah. Di ruangan sebelah, aku bisa melihat Dika sedang tertawa kecil sambil menggambar sesuatu di kertas. Kali ini gambarnya bukan coretan hitam abstrak, tapi gambar rumah sederhana dengan matahari bersinar terang. Keberanian anak itu yang menyelamatkan nyawa kalian berdua. Jarang ada anak sekecil itu punya nyali sebesar itu. Aku menatap Dika dari balik kaca. Dia pahlawanku. Malaikat kecilku yang tak bersayap. Angin sore berhembus sejuk di teras rumah kontrakan mungil kami di pinggiran kota Bandung. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan kenangan buruk rumah tua itu. Di sini, udaranya segar dan tetangganya ramah. Tidak ada pagar tinggi yang memisahkan kami, tidak ada CCTV yang mengawasi setiap gerak-gerik. Ibu, lihat nilaiku. Suara Dika terdengar riang. Dia berlari kecil dari gerbang pagar,
Masih mengenakan seragam merah putih yang sedikit kedodoran. Dia melambaikan kertas ulangan harian matematika. Aku meletakkan cangkir tehku dan menyambutnya dengan pelukan. Dapat berapa jagoan ibu? 100 dong. Serunya bangga, memamerkan angka 100 besar yang ditulis dengan spidol merah oleh gurunya. Wah, hebat. Nanti malam kita makan ayam bakar ya buat syukuran, kataku sambil mengacak-acak rambutnya. Dika tertawa lepas. Suaranya renyah, tidak lagi parau atau berat seperti 6 bulan lalu. Dia rajin mengikuti terapi wicara dan konseling trauma. Meski kadang dia masih mimpi buruk, tapi frekuensinya semakin jarang. Dia sudah kembali menjadi anak-anak seutuhnya. Proses hukum Mas Bayu dan Bu Ratih masih berjalan, tapi vonisnya sudah bisa dipastikan berat. Aku sudah resmi bercerai dari Mas Bayu secara fair stake karena dia di penjara. Harta Gonogini tidak ada karena semua aset mereka disita negara dan bank. Tapi aku tidak peduli. Yang paling penting adalah hak asuh Dika. Karena Mas Bayu terbukti melakukan kekerasan dan percobaan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri, hak asuhnya dicabut total. Dan karena tidak ada kerabat lain yang mau atau layak mengurus Dika, pengadilan mengabulkan permohonanku untuk menjadi wali asuh resmi Dika, dan proses adopsi sedang berjalan lancar. Uang tabunganku dari hasil kerja sebelum menikah cukup untuk membuka usaha catering kecil-kecilan di sini. Hidup kami sederhana, jauh dari kemewahan rumah Mas Bayu, tapi rasanya 1000 kali lebih kaya. Kaya akan ketenangan, kaya akan kasih sayang. Bu, panggil Dika saat kami sedang makan malam. Ya, nak? Dulu aku pikir Tuhan itu jahat karena ambil ibu kandungku, katanya sambil memainkan sendoknya. Dia menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Tapi ternyata Tuhan kirim ibu Cynthia buat gantiin mamah. Buat nyelametin aku. Ibu bukan ibu tiri. Ibu itu ibu peri. Aku tertegun. Sendok di tanganku berhenti di udara. Tenggorokanku tercekat haru. Dan kamu? Aku menahan air mata, meraih tangannya di atas meja. Kamu adalah suara ibu. Dulu ibu diam saja waktu ditindas, waktu diremehkan. Tapi kamu yang ajarin ibu buat berani teriak, buat berani lawan. Kita saling nyelamatin, Dika. Dika tersenyum lebar, menampakkan giginya yang gingsul satu. Berarti kita tim superhero dong, Bu? Iya, kita tim superhero, jawabku sambil tertawa. Malam itu, kami tidur nyenyak tanpa rasa takut. Tidak ada lagi bayangan silang merah di foto, tidak ada lagi bau racun, dan tidak ada lagi suara langkah kaki misterius di tangga. Hanya ada suara jangkrik dan mimpi indah tentang masa depan yang kami bangun bersama, dari puing-puing masa lalu yang sudah kami bakar habis.